Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi wa bi karamatihi amin. Tambihun fit Taurati maktubun. Di dalam kitab Taurat tambih itu menjadi peringatan. Bisa diartikan peringatan, bisa diartikan renungan. Fit Taurati, di dalam kitab Taurat maktubun, tertulis hadis qudsi ini. Tapi hadis qudsi ini salah satu hadis qudsi yang populer, tetapi oleh Imam Al-Albani, oleh kelompok-kelompok di sebelah itu memang hadis ini dipertanyakan. Kalau saya melihat pada sisi substansinya, artinya isinya pasti bagus. Fit Taurati maktubun, di dalam kitab Taurat tertulis hadis qudsi. Ya ibna Adam, ya ibna Adam, wahai bani Adam, ja'altu laka qararan fi batni ummika. Ja'altu laka, aku menjadikan kalian qararan fi batni ummika. Tenguk-tenguk, derok, menetap, berada di dalam perut ibumu. Dan itu sing nitahaken nggih Gusti Allah. Wa ghasyaitu wajhaka bi ghisya'in, dan kemudian aku menyamarkan, menggelapkan wajahmu bigisyain, dengan kondisi yang temaram, gelap. Li alla tangfiro minar rahim, supaya kamu tidak lari dari rahim. Sufi ibu-ibu, dengan bayangno dek kira-kira bayi niku dek melek ngertos nek nok jowo itu kepenak napa mboten, dek kira-kira metu peksa niku kira-kira jenengan kesakitan napa mboten? Lho jenengan napa niki kelompok-kelompok operasi sesar niki? Kok ketake mboten? Napa sampun supe niki mbah-mbah sampun supe nggih rasane nglahiraken riyen pripun nggih? Allah itu menyamarkan, menggelapkan wajah seorang bayi itu supaya tidak lari dari rahim. Wa ja'altuhu ila dhuhri ummik, dan aku menjadikan wajahmu itu ila dhuhri ummik, ngadep ke punggungnya ibumu. Li alla tu'dzika ra'ihatut ta'am, supaya kamu tidak terganggu karena bau makanan. Niki yang bisa membuktikan ini ya objin. Kalau bayi itu diarahkan ke arah punggungnya ibu niki supaya nopo? Supaya bayi itu tidak terganggu, tidak tersakiti atau tidak terganggu kenyamanannya karena bau makanan. Napa meneh nek sing ibu ini ternyata sing ngandung niku ngidam jengkol. Pete gitu. Napa meneh wis jengkol pete dahare niku pas mentahan. Li alla tu'dziyaka ra'ihatut ta'am, supaya apa? Supaya bau makanan itu tidak sampai mengganggu kamu, maksudnya bayi yang ada di dalam perut ibu. Wa ja'altu laka muttaqian an yaminika, dan aku memberikan kesempatan bagi kamu untuk apa? Bersandar di sebelah kananmu, wa muttaqian an shimalika, dan bersandar di sebelah kirimu. Bayi bisa sandar kanan, bisa sandar kiri. Fa ammal ladzi an yaminika falkibtu, adapun yang berada di sebelah kananmu itu adalah hati, kibdah. Wa ammal ladzi an shimalika fatihalu, adapun yang berada di sebelah kirimu adalah limpa.
Niki kalau betul sakit jelasnya lebih dalam karena ini yang lebih paham. Niki spesialis kandungan. Wa 'allamtuka al-qiyama wal qu'uda fi batni ummika. Wa 'allamtuka, dan ketika di dalam perut itu aku sudah mengajarimu tentang al-qiyama, bagaimana cara berdiri, wal qu'uda, dan bagaimana cara duduk, fi batni ummika, di dalam perut ibumu. Fahal yaqdiru ala dzalika ghairi, apakah ada selainku yang bisa membuat kamu mampu melakukan itu semua. Jadi ini sebenarnya renungan bagi kita Bapak Ibu, bahwa sejak di dalam kandungan, sejak di dalam perut itu, kita sudah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita buka di dalam beberapa kitab niku Bapak Ibu, cara Allah niku nek jenengan perso, bagaimana cara Allah itu ngatur takdir kita. Biasanya wonten roh niku umur pinten Bu? Umur pinten Bu? Sekawan wulan. Terus wonten selamatan napa Bu? Tingkepan mlending sakepan. Di situ nanti akan diceritakan tentang bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menentukan takdir kita. Karena ketika malaikat Jibril dan malaikat Mikail itu sounding menemui janin ini, itulah nanti yang akan menentukan bagaimana perjalanan hidup kita ini. Falamma antammat muddatuka auhaitu ilal malak al-muwakkali bil arhami. Falamma antammat muddatuka, ketika umur atau usia kandunganmu itu sudah sampai, auhaitu ilal malak, aku akan memberikan wahyu kepada malaikat al-muwakkal bil arham, yang diperintahkan menjadi perwakilan untuk mendatangi rahimnya ibu. Ayyukhrijaka fa ukhrijuka ala rishatin min janahihi. Ayyukhrijaka, maka malaikat tadi yang aku perintahkan akan mengeluarkanmu, fa ukhrijuka ala rishatin min janahihi, dan kemudian keluar dari sela-sela sayapnya malaikat. Saya tanya sama ibu-ibu, jenengan waktu ngelahirno pas ngeden niku nate ningali wonten sayap malaikat napa mboten? Mboten wonten. Oh, ngerasa aku wis jian kok nggih. Tapi ngoten ku kapok ta mboten, Bu? Mboten. Pak, kapok mboten, Pak? Mboten, nek jenengan sih mboten kapok, lah ibuke mboten kapok kok. Kapoke kapok lombok nggih, Pak. Nggih. Padahal nek ngeden niku ibaratnya niku sudah torok nyawa, leres Bu. Jadi ngoten kira-kira jenengan sempet umpama diketoki wonten sayape malaikat niku, kira-kira kok jenengan kok nek ngertos sayape malaikat niku saking girap-girap iso-iso ngedene tambah banter nggih cepet metune Bu. Ya mboten. Jadi sebenarnya ketika malaikat itu mengeluarkan panjenengan ketika usia kehamilan itu sudah selesai, maka Allah perintahkan kepada malaikat, jadi kalau ada bayi kok sudah keluar dengan selamat, itu berarti urusan takdir yang ada di dalam itu sudah selesai. Jadi kan pirsa Bapak Ibu. Jadi ketika umur 4 bulan kita ditanya umur kita bagaimana, jodoh kita bagaimana, bahagia dan tidaknya kehidupan kita. Kalau ditulis perjalanan panjenengan selama hidup di dunia,
niku rata-rata kalau dijelentrehkan itu menghabiskan 15 juta lembar. Oke, pinten? 15 juta lembar niku perjalanan kita selama di dunia itu. Itu rata-rata menghabiskan 15 juta lembar. Sebab nopo? Tidak ada Bapak Ibu sedikit pun yang kita lakukan itu yang tidak dicatat oleh Allah Subhanahu. Loh, sampai malam ini jenengan milih duduk di mana? Gimana? Jajanin apa Pak? Wonten tahu petis kali wajik. Misalnya Bu Lilis niki jenengan senenge wajik napa tahu petisku? Oh, kali-kali nggih. Ternyata sing tangan nyekel wajik, sing kiwa nyekel tahu petis. Maka mengambil petis sebagai pilihan itu tidak mungkin kalau tidak dicatatkan. Masih ingat ya? Beberapa pertemuan zawiyah sebelumnya, sampai Allah itu punya malaikat yang tugasnya itu nyatet berapa jumlah daun yang jatuh pada hari ini. Sampai ada malaikat yang menghitung durasi. Daun mangga ini nanti jatuh di jam berapa, menit keberapa, detik keberapa. Pertemuan Kulo Pale Pak Kis di Jalan Siliwangi ini kok Pak, itu sudah ditoto oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kembali ke ungkapan orang Jawa. Makanya nek iyo moso ora, nek ora moso gimana? Makanya gesang niki kadang hidup ini adalah pintar-pintar kita untuk bagaimana meyakini bahwa perjalanan hidup kita ini sesungguhnya adalah terjadi karena kehendak Allah Subhanahu. Ya, termasuk panjenengan Bapak Ibu hadir ke sini setiap Selasa malam, gitu. Terus terang Bapak Ibu, nek kulo nggih, kulo pribadi nu ndak mampu saya menghadirkan panjenengan sebanyak ini. Tetapi siapa yang menghadirkan panjenengan ke sini? Ini tak lain adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wonten sing saking Wonolopo, nggih, wonten sing saking Ngabian, wonten sing saking Jatisari, wonten sing saking Jatibara, setiap Selasa memenuhi zawiyah ini. Ini pun sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ungkapan-ungkapan hidup itu hakikatnya nopo? Satu, lahir. Nggih. Dua, takdir. Tiga, mikir. Sekawan, zikir. Niku nek kon ngulangi malih emot boten. Setunggal, lahir. Kita hakikatnya lahir niku karena dikersakake dening Gusti. Loh, kalau ternyata dari hasil niki kalau sampaikan Bapak Ibu niki tak ceritani niki nek mboten bolo mboten kula ceritani. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat untuk menanyakan kaitannya itu si fulan si fulanah itu jatah umurnya berapa, rezekinya bagaimana, nanti kehidupannya itu akan bahagia apa tidak, jodohnya siapa. Niku Gusti Allah tanglet. Ibaratnya begini, nek lanang niki, nang, kira-kira kamu rela nggak dengan takdir itu? Kalau rela, maka bayi itu akan lahir dengan selamat. Tapi ketika tidak rela, maka itulah hakikat. Beberapa ulama mengatakan kalau ada bayi sudah lebih dari 4 bulan keguguran, itu karena ada diplomasi yang tidak bisa dilanjutkan. Ibaratnya begini ya, kamu nanti hidup bahagia apa enggak ini? Nggih, kula nderek bahagia. Nomor 2, jatah umurmu segini, nantinya begini.
Kamu setuju apa enggak? Kalau mboten setuju, pun maka terjadilah kemudian keguguran. Makanya bayi niku bisa dimong, bayi itu tidak bisa dimong, semuanya itu wonten sing ngersakake inggih menika Gusti Allah. Setuju mboten? Umpama gesange jenengan ana enak ra enake sing ngersakno niku nggih Gusti. Tapi Bapak Ibu, yang namanya takdir itu binari. Napa binari niku? Binari niku wonten gandengane. Misale jenengan dikersakake kali Gusti Allah. Jadi orang misalnya jadi orang yang tidak bahagia. Maka sebenarnya masih ada ruang panjenengan untuk bisa melawan ketidakbahagiaan ini. Misalnya contohnya Bapak Ibu pengen jadi orang baik maupun belum baik. Saya tidak mau bilang tidak baik, belum baik. Ini ku pilihan kok. Misalnya gadah teman sama-sama jamaah di Zawiyah Al-Azhar. Ya Allah, paling tidak mulai dari jam 8 sampai setengah 10 ketemu teman yang sama-sama semangat ngaji. Minimal nopo, minimal kemaksiatan kita tertunda selama 1,5 jam umpama pengen maksiat. Makanya saya mengibaratkan takdir itu seperti baterai. Bapak Ibu panjenengan masing-masing dibekali dengan 2 baterai. Ada hati, nurani, ada nafsu. Dan ini kira-kira kalau sama-sama dikasih 2 baterai, yang mau dicas lebih sering, mau dicas lebih kuat yang mana? Ini kan pilihan. Ya betul. Kira-kira kalau malam ini jenengan milih untuk tidak datang karena tetangga ngajak nyate misalnya. Berarti jenengan ditakdirkan melakukan kebaikan tapi dengan cara silaturahim dengan tetangga. Kalau tanglet Bapak Ibu kira-kira malam ini kok ditawari zawiyah kali nyate milih pundi? Rapat wani jawab jenengan. Nopo gara-gara jenengan hadir mriki niku soalnya mboten wonten sing ngajak nyate. Akhirnya wonten sing mikir lah no omah daripada nganggur, yo ora ana WA wong ngajak nyate. Wis padha-padha daripada nganggur mending ning zawiyah. Kira-kira gara-gara niku napa gara-gara nawa itu tindak zawiyah? Nawa itu tindak zawiyah, mungkin barokah amin Allahumma amin. Wong niki wau kok misalnya kok yang datang cuman berapa niku kula niku tahu diri kok. Ini masih hari tasyrik. Ini masih lagi musim nyate. Iki lagi musim kurugan daging. Nggih Bu Lilis. Bu Lilis sampai kulkas ora iso dibuka. Ora iso ditutup, Ding. Nggih. Nah, maka deal-dealan antara Allah Subhanahu wa taala dengan kita. Misalnya kok jenengan milih, ini supaya jenengan ojo nyalahno Gusti Allah. Allah wis ditakdirno Bu. Ini tomah kok urip kok awak-awakan kok urip kok rekoso banget lho ora kelingan ngajine Pak Aziz kae. Apa? Anek wis dikersakno rekoso wis rekoso. Mboten, kula mboten nate matur ngoten. Ketika kita diciptakan dalam kondisi rekoso, sengsara, itu artinya bahwa Allah memberikan kekuatan kita untuk melawan kesengsaraan itu. Maka ayatnya apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi jenengan bisa merubah karena takdir itu ada yang mu'allak, ada takdir yang mubro. Gimana? Ada takdir yang masih bisa diotak-atik, ada takdir yang sudah tidak bisa diotak-atik. Nah kita mana tahu yang bisa diotak-atik sama yang tidak bisa diotak-atik? Sama-sama tidak tahu, makanya tugas kita adalah ikhtiar semaksimal mungkin. Misalnya, siapa tahu Pak, urusan rezeki kita ini memang takdirnya mu'alak, usaha sekuat tenaga. Soalnya kalau sering Bapak Ibu ada jamaah niku fatalis, pasrah.
Lah kula pripun Pak, wong kula wis dikersakno ngene kok Pak. Arep usaha kados napa nggih mboten bakal kan ngoten. Ampun. Nggih. Jadi takdir itu adalah ketika seseorang diberikan A, maka Allah memberikan kekuatan B untuk mengimbangi A. Pak, nek kula misalkan ditakdirkan pada saat itu ndak punya rezeki yang banyak, pasti jenengan diberikan kekuatan oleh Allah untuk satu, rezekinya cukup meskipun tidak banyak, dan kita jenengan milih cukup raketang sidik tapi barokah nopo kathah tapi gak patek berkah. Pengen sidik tapi barokah, cukup nopo kathah tapi mboten barokah. Kathah barokah. Jenengan mulai blera-blero ketua efek sate ini wis mulai Gini, sisi manusiawi kita mesti pengennya kuatah barokah. Sebab nopo tidak sedikit kita lihat di dalam kehidupan tiang niku duitnya kuatah, tapi tidak bisa merasakan kebahagiaan. Duitnya niku ditumpuk, duitnya ditransfer, duitnya niku didepositokan, gue tumbas tanah, gue tumbas niki, tumbas duitnya rano serine. Akhirnya nopo ono takut lah terus ngono, pokoknya ono sampai diarani no kampung niku tuan takur. Soalnya nih ono tanah niku dituku, ono tanah dituku. Bisnis niki akhirnya nopo kumpulan RT rak kober. Tanggane ninggal rak kober takziah. Nggih. Arep mangan enak sithik mikir. Iki tek kira-kira nek tuku sego rames iku 10.000. Sego padang 20.000. Berarti nek 15.000 ping. Lah ngoten niku kira-kira nikmat ta mboten Pak Urip? Nikmat ta mboten? Nggih mboten. Duite kathah Pak. Duite kathah. Tetapi Allah itu memiliki keadilan yang luar biasa. Ada orang bisa dibahagiakan tanpa rezeki. 3 zawiyah yang lalu pulau cerita, ada seorang tukang pijat buta. Ternyata nopo Pak Lie hidup bergantung sama dia yang tukang pijat. Bayangkan orang normal kehidupannya mengandalkan nopo orang yang buta. Punya anak 3 sekolah semua normal semua, SPP terbayar. Makanya kita mensyukuri. Sebab yang membuat hidup kita cukup niku mboten duit, tetapi yang membuat hidup kita cukup adalah rizki. Rizki niku definisi sederhananya apa? Tasik emot kemudahan yang kita jalani di dalam Nyata nih kinten-kinten kalau tanggleti pertanyaan materi kemarin kemutan boten cerita soal kebu kalong kali sapi katusnya boten-boten. Oh cacing nggih. Napa? Kebu kalong. Ternyata kebu niku alhamdulillah aku ora diciptakno koyo kalong. Kalong alhamdulillah aku ora diciptakno koyo cacing. Cacing alhamdulillah aku ora dadi jenengan lawan jawab. Cacing niku lho kok sampai alhamdulillah aku ora diciptakno koyo menungso ganteng-ganteng ayu-ayu. Tetapi juga sholat ganteng cantik tapi ndak punya amal soleh. Iya betul. Nah, maka syukuri Bapak Ibu. Oh niki kula nggih dalam rangka menyemangati saya dan kita semua. Umpomo di dalam hidup ada kurang-kurang sedikit, itulah kehidupan. Iya betul. Soalnya bisa jadi kekurangan rezeki yang kita miliki itu hanya cara Allah supaya kita bisa merasakan lebih nikmat ketika kebutuhan kita tercukupi. Ketika kita diberikan sakit,
Bisa jadi itu hanya skenario Allah supaya pas sehat kita itu lebih merasa bersyukur. Okay. Kula lajengaken nggih. La laka sinnun yaqta wala yatun tabtish wala qadamun tas'a bihi fa amba'tu laka irqaini raqiqaini fi sadri ummika yajriyani labanan khalisan haron fi syita baridan fi shaif. La laka sinnun yaqta, ketika engkau lahir umurmu masih utuh, belum didiskon, belum dipotong. Wala yadun tabtish, ketika engkau lahir tanganmu belum bisa buat njiwit tonggone. Ibu-ibu kalau tanglet wonten sing nate gadah pengalaman boten ngelahirno bayi, lalu bayi ini langsung jiwit. Wonten Bu Nunu nanti mireng cerita ngoten boten Bu? Ono bayi lagi lahir niku wis iseng, ternyata wisen langsung jiwit bokong ibuke ngoten. Nate boten? Wonten boten giten-giten. Niki bapak-bapak niki lho. Bayi ajaib. Makanya sampai disebutkan ketika kita dilahirkan itu umur kita belum terpotong, umur kita masih utuh, wala yadun tabtih. Kita punya tangan belum bisa ngaplok, belum bisa mukul, belum bisa jiwit, wala qadamun tas'abihi. Kita punya kaki tapi belum bisa berjalan. Fa amba'tu laka irqaini, pada saat itu aku mulai membuatkan aliran. Napa? Aliran irqaini. Aku mulai membuatkan aliran keringat. Nggih, membuatkan aliran darah. Raqiqaini yang tipis fi sadri ummuki, fi sadri ummiki, di dada ibumu. Jadi begitu lahir Gusti Allah niku langsung masangi selang nyuwun sewu di payudaranya ibu. Makanya nek cara ngilmu niku wonten boten sih Bu niki boten ngomong babakan neko-neko niki. Wonten boten. Kira-kira kok perempuan masih perawan artinya belum pernah melahirkan kok terus punya ASI niku mungkin boten Bu? Boten mungkin. Boten mungkin Bu Nunu. Mesti pun nanti ngelahirno nggih. Lah niki dasari. Ternyata begitu bayi itu lahir, Allah langsung bikinkan selang dua di sebelah kanan dari dada ibu, di sebelah kiri dari dada ibu. Fa amba'tu laka irqaini raqiqaini fi sadri ummik. Dari situ napa? Yajriyani. Yujriyani ajra yujriyani. Yang mengalirkan labanan kholison ASI haron fisyita, yang ASI itu bisa jadi pak anget ketika musimnya niku dingin, baridan fisoif, tapi ASI itu juga bisa dingin ketika pas lahiran itu di musim panas. Nek niki kula malah ra gatekno. Bapak-bapak gatekno napa mboten? Pak Budi gatekno niku mboten. Pak Budi pun supe. Coba ya Allah, subhanallah, ASI itu bisa anget ketika lahir di musim dingin dan bisa dingin ketika cuaca itu sedang panas. Wa alqaitu mahabbataka fi qalbi abawaika. Wa alqaitu mahabbataka fi qalbi abawaika, dan dari situ kemudian aku mulai menanamkan, memberikan, menjatuhkan rasa kecintaan, welas asihnya kedua orang tua itu kepada anak yang baru lahir. Ibu-ibu, dan ini kira lakon ibu-ibu terus nih. Ibu-ibu panjenengan napa wonten cerita bar ngeden kelaran bayine metu meleleh dapur to sing marake ngeden. Wonten mboten cerita ngeten? Mboten wonten. Mesti yang ada itu begitu anak lahir lalu diangkat ditaruh di dadanya ibu adem napa mboten?
Damai napa mboten? Sekedap-sekedap. Kok ibu-ibu rapat yang wani jawab napa jenengan rada gregeten lho, Bu? Gimana? Begitu anak lahir itu langsung kemudian ditumbuhkan kecintaan orang tua itu kepada anak. Maka tidak ada cerita kemudian ketika anak itu lahir lalu kemudian ibu kok dendam. Kuwe sing marake aku ngeten kan betul wonten niku. Tapi begitu bayi percet nangis owek niku orang tua atau ibu ditirokno. Itu langsung kemudian. Kenapa? Wa alqaitu mahabbataka fi qalbi abawaika fala yashba'ani hatta tashba'. Ya Allah, sampai dibilang-bilani fala yashba'ani hatta tashba'. Orang tua itu rela, Pak, ndak makan kenyang, yang penting anaknya kenyang. Terus betul? Wala yarqudani hatta tarqud. Tidak akan merasa nyaman ketika anaknya itu tidak nyaman. Ibaratnya nopo? Membayangkan ketika anak itu sedang pilek, lalu umbele niku mboten saged metu, ingusnya tidak bisa keluar. Jadi kalau tanglet bapak-bapak wonten sing nate nyedot irung mboten? Duh, ada Mas Ulin lah. Pernah nyedot, Mas? Pernah. Bapak-bapak wonten sing, Bu, riyen pas putrane pilek niku bapake sing nyedot napa ibuke sing nyedot? Bapake. Nggih, Pak. Nek kula alhamdulillah marem hasin banget nggih. Nggih, mboten. Ya Allah, tapi kula niku baru ngerasa napa wis ndak ada jijik-jijiknya itu ya setelah punya anak niku. Begitu anak nafasnya susah ya. Ini khusus yang bujang-bujang ini. Tapi orang usah belajar nyedot dari sekarang gitu. Itu ilmu yaitu insting itu nanti sudah ini. Jadi begitu anak susah bernafas, lalu kemudian masih ingat, ya, begitu bumpet itu langsung kita sedot, maksrut begitu toh. Kenapa? Karena orang tua tidak akan pernah membiarkan anaknya tersiksa dalam kondisi demikian. Oke. Falamma qawiya yaqwa falamma taqwa dhuhruka falamma ini pakainya fi'il madhi falamma taqwa dhuhruka, tapi ketika punggungmu sudah mulai kuat, washtadda azruka, dan kemudian langkahmu itu sudah mulai tegap, barostani bil ma'asi. Lu ngono kok bisa-bisane barostani bil ma'asi. Kamu melakukan kemaksiatan satu persatu kepadaku. Padahal sing ngatur hidupmu di dalam kandungan kayak gitu Allah. Ketika keluar itu juga karena Allah. Orang tua itu tumbuh rasa cintanya Allah. Tapi ketika kamu sudah mulai tegap, kemudian washtadda azruka, kamu mulai gagah, barostani bil ma'asi, kamu mulai berbuat maksiat, waqtamatta ala al makhlukin, kamu mulai bergantung kepada makhluk. Niki loh Bapak Ibu, kita disindir sama Allah. Ya? Kita niki kadang kalau urusan menungso niki kadang seiyo banget. Ya betul. Kuatir kehilangan pekerjaan, kuatir korak diajak, kuatir niki. Ngoten niku Allah itu sebenarnya maha jealous, maha cemburu, bukan karena butuh sama kita, bukan. Ya. Makanya sampai disebutkan ketika prosesmu yang begitu luar biasa itu singatur aku, kata Allah. Lah kok bisa-bisanya barostani bil ma'asi, kamu melakukan episode panjang kemaksiatan, maksiat kene, waqtamatta ala al makhlukin, kamu mulai bergantung kepada makhluk. Walam ta'tamid alayya, tetapi kamu tidak tetanggenan,
kamu tidak bertumpu kepadaku. Saniki kinten-kinten misalnya kadang pas awak eling kali Gusti Allah niku seringin niku pas kepepet niku nopo pas longgar. Pun bolo diwit terus terang mawon. Biasanya pas sujud niku rada anteng khusyuk niku biasanya niku pas lagi seneng nopo pas lagi wonten masalah. Kinten-kinten jenengan pas duit rada longgar kathah ngoten niku sing direncanakan niku seneng-seneng napa nyenengno Gusti Allah. Nang Gimana? Lah niki lho, kita disindir oleh Allah niku. Ya Allah, ketika kita sudah punya kemampuan tegap berjalan, lalu kemudian Allah ditinggal. Kita mulai takut kalau ditinggal manusia, tetapi kita tidak takut ketika ditinggal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kehilangan pekerjaan sehingga melakukan apapun segala cara ditempuh. Tetapi pada saat itu kita sudah mulai bermain mata, berani melupakan Allah. Makanya saran kula urusan kerjaan, urusan nopo nek wonten urusan kompensasi kaitannya dengan duit tinggal mawon. Meskipun nek jenengan golek cantolan fikih wonten. Wonten Bapak Ibu, ada satu jamaah niku ngerasa terdolimi karena SK-nya niku nama itu di akhir last minute itu namanya hilang. Di satu instansi tidak usah saya ceritakan. Akhirnya nopo komunikasi dengan saya karena untuk mengembalikan nama itu suruh nyiapin 300 juta. Suruh nyiapin 300 juta. Terus tangklet kali pulau Pak Ustadz ini kira-kira kalau saya bayar 300 juta, saya bilang jangan Bu. Meskipun ada ulama yang mengatakan kalau itu dibayar untuk mengembalikan hak kita tidak dosa yang minta. Kan nama kita hilang itu kan berarti hak kita dirampas, terus betul. Maka kalau membayar itu dalam rangka mengembalikan hak kita, itu ada yang memperbolehkan, tapi saya tidak pakai. Saya bilang enggak usah Bu. Gusti Allah mboten sare, Allah tidak tidur kok. Daripada jenengan 300 juta kasih dia orang yang zolim, sudah biarkan saja. Maka mosok Gusti Allah mboten. Kalau kita belani Gusti Allah, masa Gusti Allah enggak ngijoli, masa Allah enggak ganti buat kita. Disabari saja. Terus intinya pripun Pak niki sing 300 juta. Pun jenengan kembalikan saja ke rekening panjen sudah kan waktu itu kan mintanya cash, sudah kembalikan saja ke rekening. Pun nanti nunggu keajaiban Allah. Jenengan niati mangke bakdo niki karena waktu itu telepon sekitar jam 8 pun habis ini sholat duha jenengan wadul kepada Gusti Allah. Gusti, saya karena takut sama panjenengan, karena saya bergantung sama panjenengan. Hidupku, matiku panjenengan yang menentukan. 300 juta tidak saya bayarkan karena aku takut dengan siksamu. Aku takut kalau rezekiku tidak barokah. Kulo nyone ijol nggih Gusti. Ngoten. Akhirnya nopo? 3 minggu. 3 minggu kemudian saya dapat WA. Alhamdulillah. Yang bersangkutan ini diterima di salah satu perusahaan asing. Kantornya ada di Indonesia dan gajinya itu 4 kali lipat daripada gaji di instansi sebelumnya yang nama dia kecoret tadi. Sampai kemudian bilang ke saya, Tat, kula niki matur nuwun. Sampai kemudian kapan kepanggih ngajak makan-makan Pak. Ya saya bilang pun mboten, niki kabeh pun kersane pangeran. Sing penting awak-awakan bisa diselamatkan begitu, hanya kata kuncinya satu. Kapan kita membela atau membela nih Gusti Allah. Bukan Allah pengen dibela, bukan. Kita yang butuh. Kapan kita bertumpu kepada jalan Allah.
Kapan kita bergantung kepada Allah? Kapan hidup kita gandulan kali Gusti Allah? Tidak mungkin Bapak Ibu. Gusti Allah itu tidak noto hidup kita. Ngeten iki nek kira-kira bahasa ngeten iki kira-kira tuh jenengan iku setuju ta mboten? Setuju ta mboten? Tapi meraktekno wantun ta mboten? Wantun ta mboten? Wantun. Sat-sat wonten to, Bu? Ngantuk Bu ya kan? Napa pengaruh kakean sate, Bu? Ya. Pun badhe rampung kok niki. Jadi jangan sampai kita yang sudah disindir oleh Allah Subhanahu wa taala wa tamatta 'alal makhluqin wa lam ta'tamid 'alayya. Ya. Apa itu? Itu huruf apa itu? Tak ya. Tasturta. Ya benar, tak sama tak ya. Tasattaro, watasattarta, watasattarta, okay? Watasattarta mimman yaroka, dan kemudian ya. Watasattarta mimman ya, watasattartu, oh watasattartu mimman yaroka, dan aku kemudian terhalang dari pandanganmu. Watasattartu, dan aku menjadi terhalang. Tafa'ala, tasattar, aku menjadi terhalang dari pandanganmu. Kenapa? Ya karena kita lebih seneng delok urusan dunya, lebih seneng kenal karo pejabat itu luwih seneng, kenal karo wong sugih luwih seneng, kenal sama orang yang punya kuasa lebih seneng. Akhirnya kemudian apa? Banyak kesempatan-kesempatan yang kemudian kita nggak lagi melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa barostani bil ma'asi fi khalwatika, dan engkau banyak melakukan sederet kemaksiatan ya ketika engkau sedang sendiri. Walam tastahi minni, dan engkau tidak malu sama aku. Oke, jadi ketika sepi niku banyak melakukan kemaksiatan. Wa ma'ahadha, tapi meskipun demikian, ini hebatnya, kedahsyatan zatnya Allah. Meskipun engkau melupakan aku, meskipun engkau merasa yakin nasibmu ada di tangan pimpinanmu, meskipun engkau lebih yakin bahwa temanmu yang pejabat itu bisa mengangkat derajatmu, meskipun engkau seringkali lupa ketika senang, meskipun engkau itu datang hanya ketika susah, Gusti Allah masih menyatakan, in ta'autani ajabtuka. Tapi kalau kau masih mau datang kepadaku, masih mau minta kepadaku, ajabtuka, aku masih tetap akan datang untukmu. Ikuti kira-kira ngeten iki terenyuh ta mboten? Gusti Allah dilalekno masih membuka peluang, tapi meskipun engkau sibuk sekali dengan urusan duniamu, kok mau doa, mau meminta kepadaku, ajabtuka, aku masih mau memberikan apa yang engkau minta. Wa in sa'altani a'toituka, jika engkau meminta sesuatu kepadaku, datanglah. Jika memang selama ini kau sibuk dengan urusan duniamu sampai lupa dengan aku, pintuku masih terbuka, nek sampean masih mau minta kepadaku. Niku Gusti Allah. Nek menungso benten, Bu. Kula tanglet jenengan. Tonggone jenengan pas lagi seneng lali kalian jenengan. Oke, makan-makan paru konco-konco sinten mriko. Giliran susah niku terus teko tenggone jenengan. Niku kira-kira jenengan bungah napa susah. Kira-kira ngeten, duit akeh terus dene kok foya-foya rono rene. Tapi giliran pas lagi susah, Mbak, aku lagi susah, Mbak, aku kira-kira meh curhat awakmu, kira-kira ana wektu ta ora? Jawabe jenengan apa? Ora. Nggih mboten? Nek Gusti Allah mboten.
Gusti Allah, meski engkau telah melupakanku karena engkau sibuk dengan dunia. Meskipun engkau rapatik ndelok aku ndak begitu melihatku karena engkau sudah punya aktivitas duniamu. Engkau lebih yakin dengan temanmu daripada yakin dengan kuasaku, Gusti Allah. Tapi kalau kau masih mau datang kepadaku, pintuku tak buka. Kalau engkau masih memanjatkan doa kepadaku, aku masih akan mengabulkan. Jika engkau meminta kepadaku, aku akan berikan. Wa in tubta ilayya qabiltuka. Jika engkau masih ada kesempatan dan pengen tobat, datanglah kepadaku. Tobatmu akan aku terima. Niki Gusti Allah. Makanya sampai wonten sing ngajari, niko sinten Imam Syatiri nggih, niko ngajari salat niko. Nek salat Allahu Akbar niku kula kita ngerasa bahwa kita sedang berada di depan Allah. Ketika lagi ruko, Allahu Akbar, ruko ora sampai kejedungup. Ya Allah, iki mesti nek ora karena kuasa Allah itu kita ngertos basa kejelungup mboten Bu? Apa? Jungkel. Jungkel. Oh iya, bahasa Surabaya ini jungkel. Nggih, terjungkal, terjelungup ya Pak. Tersungkur. Kalau bukan karena kuasa Allah, Pak, jenengan rukuk niku iso tersungkur. Ketika jenengan sedang sujud, bayangkan bahwa kita niku sedang dilus-lus kali Gusti Allah. Fallah bifadlihi yakbaluna. Niku loh Gusti Allah yang dengan kemurahannya, dengan kasih sayangnya, dengan kemurahannya, dengan kebesarannya itu Allah menerima kita. Wa bi'adlihi yu'amiluna. Dan dengan keadilannya masih ngerangkul memberikan kasih sayang kepada kita. Gusti, kula niki pun kathah maksiat, tapi kok jenengan tasih memberikan kesempatan bertobat. Gusti, kula niki lali kali panjenengan, tapi kok jenengan masih memberikan kesempatan saya untuk berbuat baik. Wa bi'adlihi yu'amiluna. Dan dengan keadilan Allah masih merangkul kita. Wa huwa alimun bina kaifa kunna. Dan Allah itu tahu apapun kondisi kita dan apapun yang kita butuhkan. Fa'alal akili. Dan bagi orang yang berakal, ayusallima amrohu, maka dia akan menyerahkan taslim urusan-urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi umumnya orang itu kalau lagi ada masalah niku curhati kali Gusti Allah, napa curhati kali bolo cedak. Supi kula tanglet, umumnya manusia itu kalau lagi ada masalah niku curhati kali Gusti Allah, napa curhat kali konco. Kali konco. Fa'alal agili. Bagi orang yang mau menggunakan akalnya, ayusallima amrohu ilaihi. Ya. Dan kemudian apa? Dia menyerahkan urusannya kepada Allah. Wala yuqaddima ala syai'in hatta yastakhirahu kama ya'ti. Dan tidak buru-buru. Disii kersane Gusti Allah sampai dia betul-betul mau melakukan sholat istikharah. Sebab kenapa? Sebab apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah Subhanahu. Makanya sebelum saya akhiri, karena kalau saya lihat judulnya berarti pembahasan pekan depan, kita bab istikharah jenengan biasa akan nggih Bapak Ibu nggih. Jenengan biasa akan gampang sholat sholat istikharah 2 rakaat, lalu baca doa istikharah, apal dungane nggih syukur, mboten apal maca mboten napa-napa. Nggih. Jadi nek apal dungane nggih syukur, mboten apal nggih maca, salah satu dengan isyarah Quran. Nek kula biasanya sholat istikharah lajeng lajeng mangke maos doa dan kemudian nanti buka Quran. Nanti huruf shin sama huruf kha itu lebih banyak mana?
Kalau banyakkan huruf kho itu berarti khair, berarti itu baik. Kalau syar itu shin, kalau itu lebih banyak itu berarti buruk. Nah, kita percaya sepenuhnya bahwa pilihan Allah adalah pilihan terbaik. Oleh karena itu, maka monggo saya mulai dari pribadi saya dan ngajak kepada segenap yang hadir, mari kita perbaiki kualitas kita. Anggenipun gumantung bergantung kepada Allah. Ketika kita mau selalu bergantung dengan Allah, maka tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Dan semoga kita senantiasa jalan kita selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah.